Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwendari Lastari, NIM 40 2017-07. Di sini saya akan menceritakan tentang kegiatan kuliah kerja lapangan pendidikan biologi tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual. Kegiatan yang pertama dimulai dari kegiatan sosialisasi yang dipandu oleh Bapak Ibu Guru dosen pendamping kegiatan kuliah kerja lapangan. Kemudian dilanjut dengan kegiatan nonton bareng video ekspedisi, yang itu video ekspedisi Pulau Karimun, ekspedisi Pulau Minahasa, ekspedisi Pulau Sumba, keanekaragaman hayati di Indonesia, dan ekspedisi Pulau Minahasa. Kemudian dilanjut dengan kegiatan kuliah tamu. Yang menarik di kuliah tamu ini yaitu salah satu sesinya dipandu oleh beliau Bapak Anang. Beliau adalah seorang peneliti di bidang mamalia, terkhususnya di bidang mencit. Dalam kegiatan ini beliau bercerita banyak sekali tentang mamalia itu sendiri apa, kemudian mencit itu seperti apa, dan beliau juga bercerita bagaimana kegiatan beliau pada saat melakukan ekspedisi di suatu pulau, dimulai dari persiapan sumber daya manusianya itu sendiri, persiapan amunisinya, kemudian kegiatan identifikasi spesimen di suatu lingkungan, dan bagaimana spesimen tersebut diidentifikasi di laboratorium. Kegiatan yang terakhir yaitu eksplorasi lingkungan sekitar. Nah, pada kegiatan ini saya mengambil salah satu contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan, yaitu ginseng Jawa atau biasa dikenal sebagai som Jawa. Tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya sebagai bahan obat-obatan, yaitu obat asam urat, lalu sebagai sayuran atau bahan konsumsi dan bahan kosmetik. Lalu tambahan untuk hot news-nya yaitu dokumentasi kegiatan KKL 2021 Pendidikan Biologi UMS ini yang dilaksanakan secara daring, yaitu tentang eksplorasi Pulau Karimun mengenai upaya konservasi biodiversitas Pulau Karimun itu sendiri. Lalu ada eksplorasi bioresources Pulau Sumba, keanekaragaman hayati Indonesia, ekspedisi bioresources Pulau Enggano, dan perisai di pesisir Minahasa. Dari kegiatan nobar video ini didapatkan manfaat, diantaranya bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mulai dari flora fauna. Nah, untuk floranya sendiri itu dari tumbuhan tingkat tinggi sampai dengan tumbuhan tingkat rendah. Ditemukan juga jamur dari berbagai jenis, lalu ada mikroba, dan semua keanekaragaman hayati di Indonesia ini saling berkaitan sehingga terbentuklah sebuah biodiversitas. Namun, hal yang paling menyedihkan karena masih banyak sekali dari kekayaan flora dan fauna di Indonesia belum tereksplor secara maksimal. Dengan begitu, maka dibutuhkan kegiatan eksplorasi lebih maksimal lagi agar pelestarian dari flora dan fauna di Indonesia ini dapat terjaga, kekayaan dapat dimanfaatkan secara maksimal juga, dapat dilestarikan untuk kedepannya agar anak cucu kita, generasi-generasi berikutnya dapat menikmati dari kekayaan hayati di Indonesia ini.
Selain itu juga diperlukan langkah pelestarian yang nyata tentang kegiatan eksplorasi ini, khususnya bagi masyarakat awam dan semua kalangan masyarakat, sehingga biodiversitas di suatu wilayah di Indonesia dapat terjaga secara maksimal. Lalu, untuk kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar, saya mengambil contoh, dapat dilihat ya, ini dapat dilihat di layar bahwa ini adalah hasil dari merupakan tugas dari hasil dokumentasi eksplorasi di lingkungan sekitar, dan ini merupakan pamflet, salah satu leaflet dan pamflet yang saya hasilkan, dapat dilihat. Nah, tanamannya yaitu Thallium paniculatum atau biasanya yang disebut dengan ginseng Jawa. Orang Jawa mengenalnya dengan som Jawa. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Tanaman herba dengan bunga malai berwarna ungu ini memiliki senyawa terpenoid, alkaloid, dan flavonoid. Tanaman ini berkhasiat menyembuhkan radang paru-paru, diare, memperlancar ASI, haid yang tidak teratur, mencegah keputihan, dan mengikat kolesterol. Antibiotik, memiliki senyawa yang dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik, juga sebagai tanaman hias serta sayuran. Persebarannya di kawasan Amerika, Afrika, Kepulauan Karibia, dan Asia. Cara membudidayakannya dengan kultur jaringan. Jika keberadaan tanaman jenis ini tidak terjaga, maka akan berakibat pada kelangkaan. Gambar tanaman ini diperoleh di daerah perkebunan yang di sekitarnya banyak dijumpai hewan seperti semut, belalang, dan jenis serangga yang lainnya. Lalu pesan pada kegiatan KKL 2021 ini yaitu menarik, karena kegiatan ini merupakan pengalaman pertama kali saya melakukan kegiatan perjalanan di suatu tempat secara virtual. Harapannya jika KKL tahun depan dilaksanakan secara daring, maka semoga lebih tepat waktu dimulainya, pembicaranya lebih menarik pada setiap sesi, dan semoga kegiatan KKL ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya bagi mahasiswa pendidikan biologi. Sekian cerita saya tentang kegiatan KKL Pendidikan Biologi 2021. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.